Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu ya dari Majelis Taklim Al-Hidayah 1. Ya, pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang luar biasa, mungkin ini mencakup fikih Ustadz ya. Ya, terkait dengan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Nah, bagaimana maksud dari topik kita pada hari ini dan apa akibat dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal? Berikut kita akan dengarkan kajiannya bersama Ustadz Rahmat Jafar. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pemirsa lentera hati yang ada di rumah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, anggota Majelis Taklim yang hadir, juga saya hormati Ibu Lia yang insya Allah senantiasa setia menemani pemirsa di dalam acara lentera hati yang saya pribadi sangat bersyukur di Gorontalo ada acara ini karena bisa menambah wawasan dan pengetahuan kaum muslimin. Ya. Topik atau tema yang dipercayakan kepada saya hari ini untuk kita bicarakan atau untuk kita bahas adalah akibat mengkonsumsi makanan yang haram, ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal ada akibatnya. Demikian pula kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram juga ada akibatnya. Dan ini berbicara tentang fikih makanan dan minuman. Fikih itu artinya pemahaman, ya. Ketika kita mau mengkonsumsi sesuatu kita harus paham dulu. Ada rumus yang mengikat kita. Ada kategori yang telah Allah tetapkan. Pada dasarnya memang seluruh yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal. Ya, boleh untuk kita konsumsi sampai ada dalil yang mengharamkan itu bahwa itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi perlu digarisbawahi dulu supaya semuanya tahu kaidah dalam makanan dan minuman, al-aslu fil at'imati wal ashribati annaha halal. Pada dasarnya hukum dalam makanan dan minuman adalah halal, boleh untuk dikonsumsi. Illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Kecuali telah jelas ada dalil yang menyatakan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ada makanan, jenis-jenis makanan yang sudah diharamkan secara qat'i, secara pasti. Tidak menerima lagi ada istihad di situ, ya. Tidak menerima lagi ini boleh atau tidak. Pokoknya kita terima bahwa itu telah diharamkan oleh Allah. Ada juga yang Allah sebutkan secara eksplisit, secara gamblang, boleh dimakan. Dan ada yang didiamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis yang menjadi kaidah di dalam hal ini. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang telah Allah halalkan, nyatakan halal di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, maka hukumnya halal. Wa ma harramahu fahuwa haram. Dan apa yang Allah haramkan, maka hukumnya menjadi haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa yang Allah diamkan, tidak disebutkan di yang haram, tidak disebutkan pula di yang halal, maka itu dimaafkan, artinya boleh untuk dikonsumsi. Karena tidak semua jenis hewan disebutkan di dalam daftar yang Allah haramkan. Demikian pula tidak semua hewan disebutkan di dalam daftar hal-hal yang Allah bolehkan atau Allah halalkan. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, makanan yang haram kita bisa lihat, kita bisa rinci misalnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan ini, diantaranya atau menegaskan ini, hurrimat alaikumul maitah. Allah telah mengharamkan bagi kalian untuk memakan al-maitah. Al-maitah ya dari kata mayit juga, mayeti. Mayeti kan mailate. Mayit artinya hewan yang sudah menjadi bangkai. Apa itu definisi bangkai? Semua hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Artinya tidak wajar. Ya. Kalau hewan misalnya kita potong dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan ketentuan adab dan ketentuan syarat-syaratnya, maka itu menjadi halal untuk kita makan, ya. Tapi ya, kalau misalnya dia mati tidak sesuai dengan penyembelihan tuntunan syar'i, maka dia meskipun hewannya halal untuk dimakan menjadi bangkai, ya. Kemudian waddamu, tapi ada pengecualian di bangkai. Tidak semua bangkai diharamkan oleh Allah. Ada dua bangkai yang
dihalalkan. Ya. Uhillat lana maitatani. Ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita makan kata Nabi SAW. Yang pertama adalah al-hut. Al-hut itu seluruh hewan air, baik laut maupun di danau ataupun di sungai. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita temukan di dalam air sudah bangkai, kalaupun belum busuk, meskipun sudah tidak bernyawa, kan bangkai dia. Boleh kita makan. Dan kita pergi ke pelelangan misalnya, apalagi ibu-ibu dari Garut yang setiap hari makan ikan yang fresh. Ya, di sana dekat, di Leboto dekat sekali dari pelabuhan. Dari pelelangan misalnya. Setiap hari kan ada yang beli masih hidup, ada juga yang sudah mati. Yang sudah mati itu bangkai, tapi tetap dimakan. Ya, jadi semua hewan air itu halal untuk dimakan meskipun sudah bangkai. Tapi jangan para kololo, ya. Misalnya burung mati di air. Ya, yang penting di air Pak Ustadz. Ya. Nah, itu haram karena dia darat atau udara kemudian mati di atas air. Nah, bangkai yang kedua yang dikecualikan daripada ayat tadi adalah al-jarad, bangkai belalang. Jadi belalang itu hidup maupun mati, ya, hidup maupun sudah bangkai dia boleh dikonsumsi. Saya ingat tahun 90-an terjadi kemarau panjang, ya. Di kampung saya juga merasakan itu. Orang tua kita dulu, bahkan kita yang waktu itu masih anak-anak, makan tarase apa? Tarase bulita. Bulita itu belalang. Itu halal. Cuma memang ada yang jijik. Kalau ada yang jijik maka haknya untuk tidak memakan. Tapi kalaupun ada yang memakan maka itu halal. Yang kedua, waddam. Ya, waddam, darah. Darah itu diharamkan. Ya. Tapi darah yang mana? Ada ketentuan dalam ayat lain Allah mengatakan audaman masfuhan. Darah yang mengalir. Nah, ini mohon maaf. Dulu ada juga ya yang kemudian ketika memotong ayam, dia tampung darahnya kemudian dia goreng. Ya, jadi darah dadar. Ada seperti itu. Darahnya dikonsumsi atau darah sapi yang banyak ditampung kemudian agak bergumpal kemudian digoreng atau diolah menjadi makanan. Ini sama dengan memakan najis karena darah itu adalah najis. Ya, tapi darah juga ada pengecualian. Ya, ada dua pengecualian. Kalau tadi bangkai ada dua pengecualian, maka darah pun ada dua yang dikecualikan. Apa itu? Al-kabidu wat-tuhal. Al-kabid adalah hati hewan, hati sapi, hati kambing, ya. Yang penting jangan hati suami, ya. Kemudian wat-tuhal, limpah. Tahu limpah ya? Jadi hati dan limpa itu sebetulnya dia gumpalan darah yang dihalalkan untuk dimakan. Nah, adapun darah yang misalnya kita memasak daging, bagian-bagian uratnya masih ada darah sedikit dan masih menempel di daging, itu dimaafkan dan tidak masalah untuk kita makan. Ya. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah halalkan secara eksplisit, secara langsung, tidak menerima lagi ada istihad di situ. Tanya jawab dari ini boleh atau tidak. Daging babi. Ya, daging babi. Ini pertama dia najis, yang kedua memang kita tidak perlu lagi bertanya apa sih alasan Allah mengharamkan daging babi. Padahal daging babi itu enak loh. Misalnya minyaknya digunakan sebagai bahan makanan, roti itu wangi, lezat dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu lagi bertanya itu. Karena Allah telah haramkan, maka kita juga ikut mengharamkan. Dan ingat, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, kecuali di belakangnya ada maslahat. Kecuali di belakangnya ada mudarat. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, kecuali di belakangnya ada maslahat. Nah, makanya tidak perlu bertanya-tanya kenapa daging babi diharamkan dan sebagainya. Wal munkhaniqatu. Kemudian juga hewan yang dilarang untuk kita makan adalah hewan yang tercekik. Hewannya halal untuk dimakan. Sapi, unta, kambing, kerbau, unta misalnya. Tapi kemudian sapi, pokoknya dia lupa untuk memindah sapi. Pagi-pagi atau sore male bauni. Ya, pokoknya dia sudah serius nonton, mail lipat tadi lo pindah sapi. Dia lupa untuk memindahkan sapi atau istilahnya kasih tidur sapi. Ya kan? Kemudian terlilit lehernya, besoknya dia temukan sudah dalam keadaan mati. Wah, dia mau, rugi ini kalau satu ekor sapi besar bagian cuma mau kubur, tanam. Dia riki, potong, karena belum ada yang lihat. Oke? Ini haram untuk dimakan. Sapinya halal memang, jenis hewannya, tapi karena dia tercekik dan mati,
maka haram. Tapi kalau sempat masih ada nyawa, masih ada satu biji DP nafas, dia riki, ya kan? Dia keburu sempat dia sembelih, maka ini menjadi halal. Oke. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu, hewan kambing misalnya terpukul, lalu dia mati, dia menjadi bangkai. Kecuali setelah terpukul dia masih ada nyawa seperti tadi, potong, ya sembelih, sempat dia halal. Kemudian wal mutaraddiyatu, ada hewan misalnya yang berantem, yang berkelahi, kemudian di atas gunung jatuh yang satu, mati, ya, menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Kecuali ketika misalnya kita temukan masih ada nafas lagi, kita potong, kita sembelih, maka masih halal. Dan yang terakhir, wan natihatu. Wan natihah adalah hewan yang saling tanduk, kemudian satu terluka mati. Ya, misalnya satu terluka dengan tanduk, masih adanya, meskipun sudah lubang bagian dadanya, tapi masih ada nyawa, keburu dipotong atau disembelih, halal untuk dimakan. Wama akalas sabu, ya, dan apa yang diterkam oleh binatang buas. Misalnya kambing kita dimakan oleh serigala, ya, bagian pahanya sudah hancur memang, tapi masih bernyawa, kemudian keburu dipotong atau disembelih, maka ini masih halal untuk dimakan. Nah, termasuk bangkai juga. Kadang ada misalnya gini, kalau mau potong satu ekor sapi terlalu mubazir, saya pengen cicil ini sapi, ya, pengen makan daging sapi, maka karena bagian dada sapi itu gemuk, dia potong misalnya ukuran 1 kilo dari dada sapinya. Itu tidak mempengaruhi sapi, misalnya tidak mati sapinya, maka daging itu menjadi bangkai. Daging meskipun dia pakai Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahu Akbar. Karena kaidahnya Nabi SAW mengatakan, ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Apa yang bagian dipotong daripada hewan yang masih hidup, maka bagian yang dipotong itu, daging yang diambil dari hewan masih hidup itu menjadi bangkai, ya. Nah, maka kita bisa simpulkan yang diharamkan tadi adalah satu, bangkai, dengan yang tadi ada yang tertanduk, ya, kemudian jatuh, ada yang terpukul, ada yang tercekik, ya. Tapi kalau masih sempat maka boleh. Dan ada pengecualian. Kemudian darah. Ada 2 pengecualian tadi. Kemudian apa lagi? Ya. Babi, daging babi juga diharamkan. Ada juga wama uhilla li ghairillahi bih. Apa yang disembeli tapi menyebut selain Allah. Misalnya, ya, dia menyembelih hewan ayam misalnya. Darah patana, daging pak orang, tulang pak anjing. Tidak ada lafaz Allah di situ. Maka ayamnya halal, tapi kemudian karena proses penyembelihannya yang haram, yang tidak syar'i, maka dia menjadi haram. Nah, cukup Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Karena kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan maha penyayang, nanti timbul kasih sayang, tidak jadi makannya, kan gitu. Jadi Bismillahi Allahu Akbar, sahnya. Tidak perlu lagi ada lafaz-lafaz lain, ya. Suami boleh potong, yang penting dia sholat, meskipun hanya sholat Jumat, maka boleh untuk menyembelih, ya. Ada orang, Ustaz, memang madid mutabiyah betul itu, ya. Pokoknya mutabiyah itu mau tahun PN. 1 tahun 1 kali, yaitu Idul Fitri. Ya, pokoknya Idul Adha lewat, Tarwih lewat. Maka boleh dia potong. Para ulama mengatakan, jumhur, usahakan jangan potong ini. Karena ukuran orang kafir tidak sholat. Gitu ya. Dikhawatirkan dia dihukumi kafir dan apa yang dia potong, yang dia sembelih tidak sah. Kalau masih 1 kali sholat masih bolehlah. Makanya kenapa orang kampung itu kalau potong ayam pasti cari yang imam atau yang agak ke ustad-ustadan, gitu ya. Tidak sembarang dia potong sapi atau potong kambing atau potong ayam. Nah, ini sebagai pengantar, dan saya tutup dulu untuk segmen pertama ini, belum masuk ke tanya jawab. Dalam buku Islam Masa Kini, Profesor Dr. Mustafa Yaqub, ya, MA, beliau menyebutkan di dalam kitab ini paling tidak ada 3 akibat mengkonsumsi makanan yang haram, ya. Yang pertama adalah, cepat sekali mengantarkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena segala sesuatu yang haram dimasukkan ke dalam tubuh dan jasad kita, maka itu akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Badan ini atau setiap daging, setiap tubuh yang di dalamnya mengandung unsur yang haram, maka nerakalah yang paling pantas untuk melahapnya. Nah, haram ini, halal untuk mengkonsumsi makanan yang halal, pastikan ada 3 cara. Yang pertama, halal zat makanannya. Misalnya ayam, nasi, beras misalnya, itu semuanya halal. Kambing, kuda, tadi kuda ada khilaf.
Ada memakruhkan, nanti ada penjelasannya. Sapi misalnya di situ tidak ada perbedaan, atau kambing atau unta. Baik. Tapi cara memprosesnya, menyembelihnya yang tidak syar'i, maka dia menjadi haram. Zatnya halal, prosesnya tidak syar'i, maka menjadi haram. Baik. Zatnya haram, zatnya halal. Cara menyembelihnya bismillahi Allahu Akbar. Tapi ternyata hasil dari curian. Ya, satu kampung resah, ternyata pokoknya lihat sapi buat yang utang kampung. Ternyata dia potong sapi juga tiap hari. Maka dia memakan sapi dan dia mencuri, maka yang tadinya halal secara zat, kemudian halal proses penyembelihannya, tapi karena cara mendapatkannya tidak haram, maka itu menjadi tidak halal, maka itu menjadi haram. Pastikan 3 itu rumusnya. Yang kedua rumusnya adalah thayyiban. Zat yang kita makan itu thayyib, bergizi. Misalnya gini. Di dalam hukum Islam, ad-dab, jenis biawak. Mungkin jenis biawak di zaman Nabi agak berbeda bentuknya dengan biawak yang ada di Gorontalo. Kalau biawak di Gorontalo misalnya besar dan agak sedikit menjijikkan misalnya. Para ulama menghukumi ini boleh, mubah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fakulu, makanlah dia. Tapi saya tidak makan. Kenapa? Fa innahu laisa bi ardi qaumi. Karena dia bukan bagian dari makananku, tidak ada di tanahku, tidak ada di tempat tinggalku. Maka misalnya ada orang yang ingin mengkonsumsi biawak, tapi pertimbangkan, misalnya hukumnya boleh, cuma pertimbangan yang berikutnya adalah apakah ini thayyib? Apakah ini bergizi untuk kita makan? Kalau telur, ayam, sapi ya jelas bergizinya gitu. Tapi kalau biawak kan kita tidak tahu gizinya seperti apa. Apalagi ular dan sebagainya. Ya, tapi kalau ular jelas disepakati keharamannya. Nanti bisa dipertanyakan nanti sebentar. Kemudian yang kedua, akibat mengkonsumsi makanan yang haram, baik secara hukum, cara memperoleh maupun zatnya, adalah berakibat kepada anak dan cucu kita. Keturunan kita akan menjadi orang yang akhlaknya buruk. Akhlaknya sangat buruk. Kenapa? Karena semua jenis hewan kita makan. Ya, hewannya halal tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri korupsi, maka zat yang haram ini, ya, bahan baku yang masuk ke dalam tubuh kita akan memproses misalnya berubah bermetamorfosis menjadi saripati mani misalnya. Kemudian kita berhubungan dengan istri kita. Hamillah istri kita. Ya, dia hamil dari proses makanan yang tidak halal, yang haram. Maka tumbuhlah janin ini dari proses yang tidak halal. Lahirlah dia dari unsur yang tidak halal. Maka itu akan berakibat kepada perbuatannya. Ini kata Profesor Dr. Mustafa Yaqub dalam bukunya. Kemudian yang terakhir adalah berakibat kepada tidak diterimanya doa kita. Ada hadis Nabi SAW, ya, hadisnya sahih. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menceritakan ada seorang yang melakukan perjalanan panjang. Ingat, salah satu faktor yang menyebabkan doa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sedang musafir melakukan perjalanan panjang. Kalau dia melakukan perjalanan panjang ke Saudi Arabia misalnya, itu kan safar. Lalu dia berdoa, apa saja insya Allah Allah kabulkan. Tapi orang ini melakukan perjalanan panjang. Kemudian Ash'atha itu rambutnya penuh debu. Debu itu karena memang perjalanan panjang. Jadi terkena sama dengan kita pakai naik motor kemudian tidak pakai helm. Maka rambut akan berdebu. Demikian pula dengan pakaian. Ash'atha wa akbar. Pokoknya rambutnya acak-acakan, badannya penuh debu. Ini semua faktor ini menyebabkan doanya harusnya diterima. Lalu yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Artinya dia berdoa. Ya Rabbi, minta ini, minta ini, minta ini. Wa mat'amuhu haram, tapi makanan yang dia konsumsi haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia konsumsi minumannya juga haram. Ya, wa ghudhiya bil haram, makanan-makanan yang dia masukkan unsur-unsurnya ke dalam tubuhnya juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah akan menerima doa-doanya. Jadi jangan sampai doa kita selama ini sulit sekali untuk dikabulkan dan diterima oleh Allah. Barangkali cek, ya, pola hidup mengkonsumsi makanan dan minuman kita dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma musta'an. Ya. Oke, Ustadz. Jadi bicara memang tentang makanan dan minuman ini harus kita jelas, Ustadz, ya, mulai dari sumbernya, kemudian zatnya, kemudian cara mengolahnya, Ustadz, ya. Ya, mungkin kita langsung ke audiens. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, tafadhal, berdiri, sebut nama, majelis taklimnya, dan langsung ke pertanyaan. Silakan. Kanan, kiri. Ya, oke, silakan Ibu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, nama saya Yolan Irdaud dari Masjid Majelis Taklim Al-Hidayah 1 Desa Leboto. Menyimak apa yang disampaikan tadi Ustadz sangat menarik ya. Bagaimana hukumnya buat kita yang mengkonsumsi daging hewan atau misalnya sapi yang tadi mungkin dijelaskan tadi tercekik, tapi sementara kita tidak tahu bahwa daging tersebut proses sembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yolan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelah kiri saya. Ada silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrin Alatahu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Leboto, Kecamatan Kondang, Kabupaten Gorontalo Utara. Ingin bertanya Ustadz. Baik, kita langsung saja. Tadi telah dijelaskan tentang makanan haram. Jadi saya langsung ke pertanyaan, bagaimana dengan kita tahu bahwa babi itu haram, tetapi ada yang dapat mengkonsumsi makanan itu, tetapi nanti setelah mengkonsumsi baru dia ketahui bahwa itu daging babi. Demikian. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang tersebut? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mungkin dari Majelis Taklim Mahudus, silakan. Jabal Rahmah ya. Silakan Ibu. Nah, mungkin mic-nya bisa di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Majelis Taklim Jabal Rahmah mengajukan pertanyaan Pak Ustadz. Kira-kira selain tidak terkabulnya doa, apa saja yang bisa dilihat ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan tidak halal? Ya, apa saja yang nampak pada diri seseorang Pak Ustadz? Mungkin hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sulistia. Oke, Ibu Sulistia. Oke, Ustadz, kita punya 3 pertanyaan ini Ustadz. Mungkin pertanyaan Ibu Yolan dengan Ibu Syahrin terkait dengan ketika makanan yang kita tidak tahu awal sembelihnya gimana Ustadz. Seperti tadi ya, daging sapi mungkin di pasar ini Ibu ya, kita kan tidak tahu siapa yang potong Ustadz. Nah, ternyata tidak disembelih dengan baik, atau tadi mungkin ada hewan yang tercekik atau hewan yang bangkai. Kemudian tadi juga Ibu Syahrin, nah babi sudah dimakan baksonya, ternyata ujung-ujungnya babi Ustadz. Nah, gimana ini Ustadz? Apa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang yang berarti status ibu sebagai pembeli. Pembeli, ya. Ya, sebagai pembeli. Sebagai pembeli, kalau membeli di satu daerah yang mayoritas muslim, berarti yang menyembelihnya pasti muslim. Ya, pada umumnya begitu. Maka sikap kita tidak perlu mencari tahu siapa yang memotong. Sholatkah dia atau tidak sholat? Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan selama yang menyembelih itu adalah orang yang berhak untuk menyembelih, yang boleh secara hukum, muslim maupun ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Maka kita tidak perlu tanyakan ini siapa yang menyembelih, sholatkah dia, muslimkah dia, gitu ya. Kalau kita tahu dia muslim, sudahlah, kita tidak usah cari tahu bagaimana proses penyembelihannya. Karena muslim itu memang sudah diberikan kewenangan oleh Allah untuk menyembelih, dan insya Allah dia tahu. Oke, itu jawaban sederhananya, Ibu. Jadi jangan repot dan jangan terbeban. Tiap kali mau ke pasar, suka mau beli daging ini, kayaknya DP cara menyembelih ini. Ke sana lagi, akhirnya tidak jadi membeli. Ya, mau hajatan pesta tidak ada daging sama sekali. Akhirnya pakai ikan putih semua. Kemudian Terkait dengan daging babi sama juga. ya, Tidak diketahui. daging babi. Celeng. Makannya di mana? Di rumah makan. Rumah makan muslim. Muslim.
Kalau dia rumah makan bukan muslim, ibu jangan makan di situ. Karena sudah tahu. Iya kan? Kalau Ada bukan potensi rumah untuk makan itu. yang misalnya di situ bukan non muslim yang menjualnya, apalagi kita tahu di situ berbagai macam hewan dijual, jangan makan di situ. Tapi kalau dia rumah makan muslim, udah nggak usah cari tahu ini baksonya terbuat dari apa. Tapi untuk langkah ihtiyaton, untuk berhati-hati, sebaiknya kalau ragu makan bakso misalnya terkenal sekarang lagi marak bakso itu dicampur-campur daging tikus, daging babi dan sebagainya, maka ya usahakan tidak. Kalaupun pengen makan daging bakso, maka beli daging sendiri, olah sendiri, itu lebih selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur makan, berdosakah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu tidak tahu itu. Ya. Seseorang yang tidak tahu apa yang dia konsumsi, ya, dan itu di luar pengetahuan dia, maka insya Allah yu'fa anhu. Allah akan memaafkan. Ya, ibu tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang membuat bakso yang terbuat dari celeng dan atau tikus itu. Ya, ya, baik. Ya, jadi sepanjang kita merasa bahwa yang kita tempat kita membeli atau mengkonsumsi itu muslim, insya Allah tidak perlu diragukan Ustadz ya. Iya. Apalagi pas kita masuk, memang perasaan kita tidak ada perasaan apa-apa. Kita nyaman di situ, kita yakin di situ. Tapi kalau sejak awal memang, jayakin wa'uam, udah balik saja. Kalau memang tidak yakin begitu, balik aja. Ya, ukurannya ada di sini. Kalau ragu-ragu mending tinggalkan. Ragu-ragu tinggalkan. Ya. Dama yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Ya. Kalau misalnya setelah beberapa hari kemudian baru diketahui Ustadz, misalnya ternyata sapinya itu habis dicekik atau mungkin dia sudah jadi bangkai baru Ya, dipotong. kalau misalnya tersebar info, Iya. tersebar misalnya info, ada informasi bahwa oh yang sapi 3 hari lalu dijual itu kemudian bangkai, ya, apakah berdosa? Tidak berdosa, sama dengan yang tadi. Ya, siapakah yang berdosa? Ya itu si penyembelih itu, ya, mengambil keuntungan, ya, kemudian memudaratkan, membahayakan orang lain. Dan jujurlah, jujur, sapi harga 20 juta pun kalau memang sudah mati, insya Allah kalau kita jujur, udah kuburin aja deh, tanam saja. Tapi jangan berharap mau tanam mau tumbuh lagi. Tanam aja di dalam tanah. Karena saya jujur, ya Allah, saya tidak mau jual meskipun saya tahu ini dagingnya pasti banyak dan saya untung. Maka insya Allah dengan kejujuran, selamat dunia akhirat. Ya. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, itu musibah. Berdoalah. Setiap kali ada sapi mati, ya, ayam mati, kambing mati, ya, suami mati, musibah. Iya, suami mati musibah. Maka berdoa, saya ajarkan doanya dari Rasulullah SAW. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Atau bahasa terjemahan aja. Ya Allah, berikan balasan kepadaku dalam musibah yang menimpaku ini. Ya. Wakhlufni khairan minhu. Dan gantilah apa yang hilang dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau suami hilang, Allah ganti dengan suami yang lebih baik. Iya Ustaz. Ya mungkin untuk pertanyaannya yang ketiga kita beriklan dulu ya Ibu ya, sabar. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Lentera Hati. Program acara Lentera Hati. Alhamdulillah damai di hati. Masih bersama saya Lia Amalia, Ustadz Rahmat Jafar dan 2 majelis taklim yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita menjawab dulu pertanyaan ketiga tadi Ustadz ya, terkait dengan apakah kelihatan fisik nih Ustadz ketika orang sudah mengkonsumsi makanan yang haram Ustadz? Kelihatan secara fisik. Jadi tadi selain amal ibadahnya tertolak, doanya tertolak, ya, maka dia akan kelihatan secara zohir. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan yang haram, baik bagaimana cara memperolehnya, cara pengelolaannya atau zatnya, maka ini akan nampak dalam bentuk perbuatan. Satu, akan sangat berat beribadah. Pastikan itu. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman lalu beramal soleh, tidak ada dosa bagi kalian, bagi mereka, fima ta'imu, terhadap apa yang dulu mereka makan. Karena sekarang mereka sudah idza mattaqau, ketika mereka sudah mulai bertakwa, wa amanu, mulai beriman, wa amilus solihat, mulai beramal soleh.
Itu satu. Yang kedua, Nabi ya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, ya, makanlah dari apa yang halal dan thayyib, dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, wa'malu sholihah. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Ini hubungannya apa? Orang yang makan makanan yang halal dan thayyib, halalan thayyibah, maka dia akan Allah mudahkan untuk beramal soleh. Maka jika ada orang yang sangat merasakan beratnya beribadah, ya, pokoknya orang lain bermajelis taklim, dia bilang insya Allah nanti, ya, dulu lo itu menari majelis taklim, jo insya Allah. Pokoknya bompuli tato insya Allah, habis di insya Allah. Berat sekali untuk mengaji, diajak tadarusan Yasin, dia bilang saya cukup kul huwallahu ahad saja. Maka ini harus diperiksa, ya, barangkali ada yang salah dalam makanan dan minuman yang dia konsumsi, ya. Kemudian kelihatan dari perilaku dan tingkah lakunya. Tadi sulit beribadah, sangat berat untuk beribadah. Yang kedua, terlihat dalam bentuk tingkah laku dan perbuatannya. Mudah emosi, tidak terkontrol, ya, bakhil, bungkil, piit, ya, misalnya piita, ya. Ini akan kenapa? Karena bahan baku yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, hewan-hewan liar misalnya yang tidak Allah bolehkan, ya, mengkonsumsi yang memang Allah haramkan, ya, maka ini akan berpengaruh kepada perilaku dan tingkah lakunya. Makanya pernah ada dulu saya ada yang pesan seorang keahliannya di medis, bukan dokter. Dia bilang, tolong bilang sama istri Ustadz untuk menyusui anak minimal 6 bulan secara eksklusif dan 2 tahun sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jangan dikasih susu hewan. Jangan dikasih susu hewan, karena umur begitu umur emas, ya. Dimana kalau dia mendapatkan susu ibu, maka perilaku ibunya akan turun kepadanya. Tapi kalau dia dikasih minum, dikonsumsi, disuruh konsumsi susu hewan, maka bisa jadi susu ini akan membentuk perilaku hewannya. Seperti itu. Jadi ada ya, ini perilakunya. Jadi kelihatan dari perilakunya Ustadz, dari ya. perilaku dan sangat sulit Sangat untuk berat beribadah. untuk beribadah. Ya, mungkin seperti itu Ibu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya mulai sebelah kiri saya dulu. Silakan yang sudah pegang mic. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramla Abdullah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Leboto, Kecamatan Kuandang. Tadi alhamdulillah materinya bagus. Saya akan menanyakan yang halal dan haram. Dalam kehidupan sehari-hari itu biasa di pohon kelapa atau mangga, biasa kan ada kelapa atau mangga yang jatuh. Kemudian karena melihat sudah banyak, misalnya saya ambil, atau mangga itu saya ambil, tapi hanya saya taruh di depan. Kemudian ada yang minta, saya kasih. Apakah mangga atau kelapa itu haram? Ini mangganya siapa? Mangganya siapa Artinya punya, Ibu? mangga yang hanya di dekat rumah bukan punya mangganya Ibu. saya. Apakah berarti mangga tetangga ya? Iya, tetangga. mangga tetangga atau kelapa kan biasa ada. Apa saya mengkonsumsi atau saya berikan kepada orang yang hanya lewat, ada mangga banyak, oh silakan ambil. Malah bukan Ibu punya. Artinya hanya saya dapatkan Iya. di ladang atau punya orang begitu. Itu saya mengkonsumsinya itu haram atau halal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelah kanan saya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patri Abdullah dari Majelis Taklim Al-Hidayah 1 Desa Leboto, Kabupaten Gorontalo Utara. Kami langsung pada pertanyaan. Pernah satu waktu kami mengikuti pelatihan di Manado. Saya mau lihat ayam
yang dicekik kemudian dimasak. Setelah terhidang, teman saya makan saja Bu. Saya bilang saya tidak makan karena ayam itu saya lihat hanya dicekik. Kata teman saya, Pak Ustadz, makan saja tapi ucapkan Bismillah Allahu Akbar, itu sudah halal. Pertanyaan ke Pak, apa halal atau haram? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bismillah Allahu Akbarnya di belakangan Ustadz, ya. Oke, satu lagi sebelah sini. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haram Sirahim. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah 1 Desa Leboto, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Di sini Pak Ustadz, kami tertarik dengan makanan halal dan haram. Dan sekarang ini lagi marak-maraknya togel. Bagaimana uang togel itu yang kita isikan hanya 1000-an dapat 100-an, apakah halal atau tidak? Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh yang di atas dari Jabal Rahmah. Ada Ibu? Bapak? Ada? Tidak ada? Dari Jabal Rahmah dulu, dari Jawa. Ada Bapak? Belum, ada Jabal Rahmah ini malu-malu. Ibu, Bapak silakan bertanya. Ya, oke, kita 3 dulu ya. Dan sebentar kita ke buka pertanyaan baru lagi. Oke. Ustadz, ini Bu Ramlah. Mangganya punya tetangga, kelapanya punya tetangga. Tapi ketika ada yang minta, Ibu Ramlah kasih. Termasuk ikut mengkonsumsinya. Nah, gimana? Halal atau haram, Ustadz? Jadi ceritanya Ibu Ramla ini sebagai calo. Pengumpul Ustadz. Calo mangganya tetangga atau mangganya orang lain. Jadi pengumpul, ya, kemudian ditampung, lalu dibagikan. Ini sifat yang bagus, luar biasa, ingin berbagi. Cuma masalahnya yang dibagikan punya orang. Lalu ikut mengkonsumsi. Maka ini, ya, kaidah hukumnya adalah tidak bisa kita ambil. Resiko busuk, resiko rugi, itu yang tanggung siapa? Yang punya. Ya mungkin dia tidak butuh uang, mungkin dia terlalu sibuk, mungkin jarak rumahnya jauh dari kebun. Tapi apapun alasannya, kita tidak berhak untuk mengeluarkan buah-buah itu dari dalam lingkungan kebunnya itu. Biarkan itu saja, ya. Kalau misalnya, Ustadz, saya lagi jalan-jalan ya pagi waktu bulan puasa, lalu saya temukan waktu itu kebetulan musim mangga, di jalan banyak mangga, ya, jatuh dari pohon yang kemudian jatuh di jalan. Maka saya makan, ya, padahal saya sedang puasa. Nah, dosanya 2. Dosa membatalkan puasa, kemudian dosa makan mangga orang lain. Jadi jangan diambil, ya, jangan diambil. Ya, seperti itu Ibu ya. Atau Ustadz, mungkin saya lanjutkan dulu tentang mangga tadi. Kalau misalnya itu mangga nyebrang Ustadz ke tanahnya saya misalnya. Kemudian kan selama ini ngotori saya punya halaman Ustadz. Boleh enggak diganti dengan cara saya selalu membersihkan dia punya rumput-rumput dengan mengambil mangganya Ustadz? Sebelum mengambil mangganya dan membersihkan daun-daunnya, maka harus dimusyawarahkan, dikonfirmasi, dibicarakan kepada tetangga. Wahai tetanggaku yang baik, manggamu begitu indah dan besar, subur luar biasa, sampai-sampai mengotori halaman rumah saya. Maka bagaimana pendapatmu jika saya yang capek membersihkan rerumputannya, kemudian buah yang ada di bagian menyeberang pagar saya, itu saya ambil. Tetangganya bilang, monggo silahkan daripada saya tebangan dan rugi. Ya, silahkan, boleh. Jadi harus dengan kompromi. Harus ada konfirmasi dan harus diberitahukan kepada pemiliknya. Ya. Jangan dibiarkan lalu setiap sholat berdoa, ya Allah, tambahkan kesuburan dari mangga ini, ya, sampai sebagian besarnya melewati daripada pagar batas rumah saya. Ya, mungkin seperti itu. Tunggu sebentar Ibu ya, untuk kita lanjutkan lagi. Iya. Oke, kita ke pertanyaannya dulu Ibu Patri. Mana Ibu Patri tadi? Ya, ini juga menarik Ustadz. Baca Bismillah Allahu Akbarnya sudah dalam posisi sudah siap dimakan ini Ustadz. Gimana? Boleh enggak? Kenapa tidak sekalian setelah makan baru Bismillahirrahmanirrahim? jadi apapun alasannya,
Kalau memang sejak awal hewan, sapi, kambing, ayam itu dipotong tidak sesuai syar'i, disembelih, apalagi cuma dicekik, apalagi cuma dijepit di pintu, ya, ini tidak halal. Ini menjadi bangkai. Ibu sama dengan makan najis. Bangkai itu najis. Apalagi orang yang makan bangkai itu potensi berpenyakit besar, luar biasa. Kenapa? Kenapa Allah syariatkan penyembelihan harus ditenggorokkan hewan untuk mengalirkan darah yang di dalam tubuh, karena darah itu mengandung bakteri dan virus-virus yang berbahaya. Maka ketika dia keluarlah virus dan bakteri-bakteri itu. Jika dia tidak disembelih, maka ibu sama dengan memakan virus, sama dengan memakan kotoran najis yang ada di dalam itu, karena dia tidak keluar, ya. Jadi jangan dimakan, ya. Baik. Kalau misalnya dia mati, Ustadz, sudah mati nih ayamnya, terus disembelih, tetap disembelih lewat tenggorokan. Ya. Orang darah itu akan mengalir ketika masih hidup, berfungsi organ-organnya. Kalau sudah mati, sudah tidak akan berfungsi lagi organ-organnya yang akan memumpah darah untuk beredar. Ya. Dia Tetap bangkai. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya lagi tadi, tentang togel nih Ustadz. Togel ya, 1.000 dapatnya 100.000. Baik, togel ini bukan cuma sekarang. Itu dari sejak dulu ada togel. Ya. Ada juragan togel yang selalu misalnya untung di togel. Pokoknya ini judi. Ini babnya judi. Tapi ada hubungan dengan makanan karena pendapatan atau keuntungan yang kita dapat dari judi kita belikan bahan makanan dan kita konsumsi. Bagaimana hukumnya? Haramun, haram. 100% bahkan 1000% haram. Karena itu judi. Mana dalilnya Pak Ustaz? Innamal khamru, sesungguhnya khamar, minum khamar, wal maisiru, judi, ya, wal angsabu, yang menyembelih hewan untuk selain Allah, dia kasih untuk jin, ada piaraan jin, untuk pohon dan sebagainya. Wal azlamu, mengundi nasib, ya, rijsun min amal syaitan, adalah apa? Najis, perbuatan dari syaitan. Ya, fajtanibuhu, hindarkanlah, fajtanibuhu, di situ ada perintah untuk menghindarkan diri, menjauhi, ya, dan perintah ini akan menyimpulkan kesimpulan hukum wajib untuk kita tinggalkan. Berarti haram untuk dilakukan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka ini judi. Judi itu modal sedikit dapat banyak. Ya, itu judi. Dalam bahasa lain al-qimar. Ya, al-qimar. Pokoknya modal sedikit, ya dia spekulatif, ya. Kadang rugi, kadang untung, ya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, ya, judi itu kalaupun engkau menang, maka itu awal dari kekalahan, ya. Subhanallah. Ya, Ustadz, kalau misalnya ternyata uang tinggal itu yang kita punya, kalau tidak dibelanjakan kita mati kelaparan, Ustadz. Gimana? Artinya sudah dalam posisi sangat dibutuhkan. Nah, gimana Ustadz? Baik. Dalam Islam ada yang namanya bab darurat. Bab darurat. Baik. Ketika dia, ya, dalam keadaan darurat, tidak ada uang. Tidak ada uang. Kalau misalnya tidak cari uang akan mati. Dia tidak punya makanan dan sebagainya. Maka tetap tidak ada alasan, tetap haram hukumnya untuk mengundi nasib melalui togel itu. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Boleh berutang. Utang itu lebih mulia daripada main judi. Karena berutang diperbolehkan di dalam agama kita, di dalam Al-Quran. Ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat 282. Ayat terpanjang di dalam semua ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ayat terpanjang, satu ayat, satu halaman. Itu berbicara tentang utang. Boleh atau tidak boleh? Tolong bantu saya sedang kelaparan. Kalau tidak dibantu saya akan mati, istri saya kelaparan, anak-anak dan sebagainya. Jangan melalui cara yang diharamkan. Beda lagi ketika daruratnya, misalnya dalam kondisi terdesak di hutan. Ibu, bapak pergi ke kebun, hutan misalnya, loti ayo. Kemudian sampai di sana tersesat. Tidak tahu lagi jalan pulang. Atau waktu ke sana tidak dapat jalan ke pondok atau ke sabua itu, ke kebun itu. Lalu masuk ke hutan belantara. Dan sudah berhari-hari di hutan. Bekal sudah habis misalnya. Lalu tidak ada makan, tidak ada kijang, tidak ada anjing hutan. Yang ada hanyalah babi atau ular. Ya, jika tidak makan, maka akan mati. Maka babi yang tadinya haram, dia akan menjadi halal. Tapi dengan catatan, ditangkap babinya, dimasak, dimakan sedikit untuk memasukkan, untuk mendapatkan energi. Jangan bilang alhamdulillah ada kesempatan darurat untuk saya memakan babi, saya kasih habis
1 ekor babi yang besar itu. Tidak boleh. Atau dia bilang, saya kan masih ada perjalanan panjang, daripada lagi mbak aku tangkap dengan babi, saya sombong ini babi. Itu tidak boleh. Pokoknya makan ala kadarnya, kemudian melanjutkan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famanit turra ghairu bagin wala 'adin fala isma alaih." Siapa yang dalam keadaan darurat lalu memakan sesuatu yang diharamkan, contohnya adalah babi atau ular atau tikus atau apa saja untuk menutupi kelaparannya agar tidak mati, maka boleh, tidak ada dosa baginya dengan 2 catatan. Ghairu bagin bukan karena dia mau, bukan karena hobi makan babi, tidak, tapi karena memang sangat terpaksa, wala adil dan tidak melampaui batas. Karena memang kalau membutuhkan hanya sepotong daging saja sudah cukup, maka cukup. Jangan kasih habis 1 ekor babi. Paham? Jangan mengambil kesempatan Ustadz ya. Jangan mengambil kesempatan. Alhamdulillah. Dong gak mau luapoli mau ngaboy. Iya, mungkin seperti itu Ibu. Mungkin kita ke satu pertanyaan lagi. Oh, kayaknya kita harus selesai nih Ustadz. Maaf ya Ibu ya. Iya, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin terakhir ini Ustadz, kesimpulan dari materi kita dan lanjutkan dengan doa. Baik, kesimpulan dari materi kita ini, jadi fikih ini sangat penting. Fikih artinya memahami, ya, ada fikih ibadah, memahami sholat, memahami ibadah, haji dan sebagainya. Ada fikih makanan, ada fikih pernikahan, fikih rumah tangga. Nah, fikih makanan, tadi ingat akibatnya, yang 3 tadi saya sudah jelaskan. Dan supaya memotivasi kita mencari makanan yang halal, baik zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, maka saya sampaikan ya sebagai kesimpulan di akhir, manfaat yang kita dapatkan daripada mengkonsumsi makanan yang halal. Pertama, dapat pahala karena taat kepada aturan Allah. Yang kedua, dapat kesehatan, ya, sehat tubuh kita, tidak terkena virus corona misalnya, sering makan abuhu atau kelelawar, ya. Bahasa Gorontalonya kan itu, ya, khawatir aja karena sekarang corona bersumber dari desa atau tempat provinsi yang di situ banyak kelelawar dan mereka makan sop kelelawar. Maka yang suka makan kelelawar, ini ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram. Nah, Imam Malik mengatakan makruh. Abu Hanifah sebagian mazhab Hanafi mengatakan boleh. Jadi kalau ada yang makan berarti dia mengikuti mazhab Hanafi. Tapi untuk sementara atau selamanya ditinggalkan saja dulu, jangan, ya. Karena nanti supaya dia mendapatkan kesehatan. Dan yang ketiga, ibadahnya diterima dan doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ringan. Mari kita berdoa ya. Insyaallah semuanya kita terhindarkan dari virus corona. Dan ada satu hal juga virus yang harus kita hati-hati. Di samping virus corona yang mematikan banyak orang, juga ada virus Carlota juga yang mematikan banyak orang. Suami istri baku potong gara-gara Carlota dari 1 orang. Ya, itu hindari corona dan Carlota. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iftah lana wa liwalidina abwabar rizqi wa abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal sihhati wa abwabal afiyati wa abwabal quwwati wa abwabal salamati wa abwabal barakati wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati ya rabbal alamin. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min muqimis salati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, syukran jazakallahu khair Ustadz. Afwan. Insyaallah ketemu lagi Ustadz ya. Amin amin. Ya. Bapak Ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, Mu'ahudu dan Majelis Taklim Al Hidayah 1, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama saya pada kesempatan hari ini. Selamat kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan dan salam cinta untuk keluarga di rumah. Pemirsa, demikianlah akhir dari program kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan keislaman kita. Mari jaga hati, mari jaga segala hal yang akan nantinya bisa mempengaruhi kita ke depannya. Makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Ustaz ya? Halal dan ya, thayyibah. Halal dan thayyibah. Ya pemirsa, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Tentunya masih dengan program acara Lentera Hati. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.